Kami pimpinan SMA Kalkulasa Santo Yusuf mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan semua pihak untuk melaksanakan studi wisata kelas IPS. Dan kami mengajak untuk semua anak-anak kelas 11 IPS untuk belajar menyatu dengan alam di Gunung Kelut dan Candi Penataran. Akhir kata, kami mengucapkan selamat belajar dan tetap bersemangat. Salam tetap bersemangat anak-anak semuanya, terutama siswa-siswi kelas 11 IPS. Kita akan mengadakan studi wisata tahunan dan kita kali ini akan mengadakan studi wisata di putaran tetap di Jawa Timur. Kita tahu bersama bahwa teori sejarah tidak akan menjadi menarik kalau kita tidak tahu persis di mana tempatnya. Maka harapannya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata ataupun situs yang kita maksudkan, kita semakin akan menjadi bisa menghubungkan antara sejarah di masa lalu dengan hidup sekarang. Memang pada akhirnya sejarah harus berhenti pada titik di mana kita bisa menghubungkan sejarah masa lampau dengan hidup kita sekarang di sini dan saat ini. Di samping itu anak-anak kita tahu bahwa pelajaran yang lain seperti geografi juga ada teori-teori yang sangat menarik. Tapi alangkah bagusnya kalau kita juga langsung mengunjungi di tempat di mana kita menerima materi pembelajaran yang pada akhirnya kita pun bisa menghubungkan antara teori dengan hal-hal yang konkret yang bisa kita lihat dan akhirnya dapat kita manfaatkan untuk perkembangan pengetahuan maupun hidup praktis kita sehari-hari. Salam tetap bersemangat. Sekarang ini kita lagi ada di bis dan kita mau perjalanan ke Candi Penataran. Yeay! Yo guys, sekarang kita mau ke petirtaan. Petirtaannya itu adanya di halaman belakang, tapi sekarang itu kita lagi ada di halaman utamanya. Jadi ikutin kita terus ya guys. Dadah. Kelamaan deh kayaknya kalau kita jalan teleportnya gimana? Yuk. Mana? Wih. Kolamnya mana? Katanya di sini, gimana? Oh ini kolam. Ini nih. Oh, itu masih ada di situ. Guys, jadi kita udah sampai di petirtaan. Ini kolam petirtaannya guys. Banyak ikannya lucu-lucu. Airnya bening lagi. Jadi di petirtaan ini kami dapat dua versi. Versi pertama itu bilang kalau petirtaan ini digunakan untuk ratu mandi. Jadi ratunya ketika mandi dia berendam di sini. Kalau versi kedua, air di sini itu untuk diambil airnya untuk upacara. Jadi dari dua versi tersebut kami hubungkan, mungkin ratunya mandi di sini, lalu karena ratunya mandi di sini, maka airnya diambil untuk upacara. Di petirtaan ini kami mendapatkan beberapa mitos, seperti yang pertama, air di petirtaan ini tidak akan pernah habis karena dialirkan langsung oleh sumber air di Gunung Kelut.
Selain itu, air di sini juga tidak akan pernah meluber atau tidak akan pernah habis. Air di sini juga disucikan oleh orang Hindu untuk dipakai pada saat upacara atau persembahyang. Jadi di petirtaan yang sebelah sini itu digunakan untuk mencuci muka dan membasuh tangan. Dan airnya ini mengalir ke sebelah sini sehingga Bagian yang ini untuk membasuh kaki. Oke? air ini juga hanya digunakan untuk pemandian ratu, sedangkan pemandian rajanya ada di tempat yang lain. Hai teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di pertirtaan. Nah, sekarang kita mau menjelaskan tentang relief-relief yang ada di sebelah ini, tapi yang di sebelah barat. Jadi dulu itu ada seekor burung gigis yang berusaha untuk menolong kura-kura yang kura-kuranya itu ternyata yaitu hidup di sungai yang sungainya itu mengalami kekeringan. Yaitu si burung gigis ini menolongnya dengan cara dua kura-kura ini disuruh untuk menggigit ujung-ujung dari tali tersebut dengan syarat si kura-kura tidak diperbolehkan berbicara. Lalu pada saat sudah diterbangkan tali tersebut, kura-kura tersebut akhirnya tetap melanggar apa yang nasihat apa yang telah diberikan oleh si burung gigis tersebut. Dikarenakan pada saat burung itu melewati hutan, terdapat dua serigala itu yang mengejek-ngejek si kura-kura tersebut. Tapi pertamanya si kura-kura biasa aja, tapi lama-kelamaan si kura-kura tersinggung juga dan akhirnya membalas apa yang serigala katakan, sehingga kura-kura tersebut akhirnya jatuh dan dimakan oleh serigala. Jadi makna dari cerita tersebut adalah kita harus taat dengan aturan. Jadi kalau kita nggak taat aturan, kita di kemudian hari akan mendapatkan celaka. Tuh. Nah, sekarang kita mau jelasin yang panel selanjutnya, yang lembu dan buaya. Nah, cerita ini mengisahkan tentang seekor buaya yang tiba-tiba kerobohan sebatang pohon. Namun, ia beruntung karena berada di suatu tempat yang berlubang, sehingga masih sempat menyelamatkan diri. Ketika itu, seekor lembu jantan sedang melintas di depannya. Kemudian buaya meminta pertolongan. Lembu jantan tidak keberatan dan berhasil mengangkat pohon yang tumbang tersebut. Karena tempat buaya di air, maka lembu jantan dimintanya untuk mengantarkannya. Setelah sampai, punuk lembu digigitnya, sehingga lembu kesakitan dan terjadilah perkelahian. Lembu jantan hampir kalah karena air bukan alamnya. Datanglah kemudian seekor kancil yang bertindak sebagai wasit perkara. Ia meminta agar buaya dikembalikan ke tempat kejadian semula. Namun, kemudian buaya ditinggal sendirian di tempat tersebut sampai menunggu ajar. Jadi, makna yang kita dapat simpulkan adalah bahwa kita tuh harus berterima kasih kepada semua orang yang menolong kita. Karena jika tidak, kita akan mendapatkan asal kita sendiri. Karma. Ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang cerita yang sebelah kanan. Ini bercerita tentang pemburu yang tertipu. Jadi, seorang pemburu hampir menjelang senja pulang dari hutan dengan membawa hasil tangkapannya berupa seekor kura-kura. Seekor kancil yang kurang merupakan sahabat akrab kura-kura berusaha untuk menolongnya dengan memalingkan perhatian pemburu kepadanya. Karena penasaran, pemburu itu kemudian meletakkan hasil buruannya ke tanah dan beralih mengejar kancil. Akhirnya kura-kura berhasil meloloskan diri masuk semak-semak belukar. Kancil larinya semakin kencang dan menghilang dalam hutan. Pemburu yang terkecoh oleh ulah kancil terpaksa pulang dengan tangan hampa dan kura-kurinya. Jadi maknanya dari cerita ini, kita itu sebagai orang itu tidak boleh serakah. Jika sudah dapat satu, ya nggak usah mencari yang lain. Dan kita juga harus mau menolong sesama. Jadi ini ada mitos, barang siapa yang lempar koin terus masuk ke kolam, permohonannya bisa terwujud. Tak coba. Masuk. Yes. Jadi cukup sampai di sini vlog di petitaan ini. Nanti kita ketemu lagi di Gunung Kelut. Bye. Dadah.
Hai guys, kita sekarang ada di Jalan Misteri. Ini ya 0 tapi masih bisa jalan. Ada magnetnya. Amazing. Sekian perjalanan kami. Terima kasih sudah mengikuti. Dadah.